Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus soal UAS Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dedi Junaidi MAG. Dan pertama-tama di sini saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Neng Nurul Sipa dari kelas B2. NIM saya 240603855 dari Prodi PGSD. Kita langsung saja ke jawaban kasus 1. Bagian 1. Tujuan utama dalam pernikahan. Tujuan utama dalam pernikahan adalah sebuah ibadah yang bertujuan untuk menyempurnakan separuh agama. Pernikahan membantu menjaga kehormatan dan akhlak seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang siap menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Dan masih banyak lagi tujuan menikah itu sebagaimana seperti contoh menjaga nasab, terhindar dari zina, dan terlindungi dari syahwat yang liar. Lanjut jawaban kasus 1 bagian 2A. Tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan. Komunikasi dengan hikmah. Farhan harus berkomunikasi dengan orang tuanya dengan lembut dan penuh norma. Sampaikan bahwa ajaran Islam mengutamakan kesederhanaan dalam pernikahan sebagaimana Rasulullah bersabda, pernikahan yang paling berkah adalah yang paling mudah sederhana biayanya. Lalu alternatif solusinya, sarankan bentuk acara sederhana namun tetap bermakna, seperti akad nikah di masjid dan walimah yang diadakan dengan anggaran terbatas. Lalu kayak tekanan bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan, keberkahan, sakinah, mawadah, warahmah, bukan kemewahan acara. Lalu jawaban kasus 1 yang bagian B. Kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan. Dalam Islam, istri berhak mengejar pendidikan dan cita-cita selama tidak mengabaikan kewajiban sebagai istri. Rasulullah sendiri menghormati perempuan berilmu, seperti Aisyah RA, yang menjadi rujukan ilmu bagi para sahabat. Dukungan dari suami, Farhan perlu meyakinkan Aisyah bahwa ia akan mendukung penuh pendidikan dan ambisi Aisyah. Bahkan, membantu menciptakan lingkungan yang mendukung untuk belajar sambil menjalankan perannya dalam rumah tangga, mengatur waktu dan prioritas bersama-sama. Lalu, Farhan dan Aisyah bisa merencanakan pengaturan waktu, misalnya seperti studi di waktu tertentu dan aktivitas rumah tangga di waktu lainnya, agar tidak ada yang terabaikan. Lalu jawaban kasus 1 bagian C. Saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahan. Tekanan menunda pernikahan demi harta, Islam mendorong pemuda untuk menikah ketika sudah merasa mampu, baik secara fisik maupun finansial, meskipun dalam kesederhanaan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan." Menunda pernikahan tanpa alasan yang jelas hanya demi mengejar kekayaan bisa membuka pintu godaan dan kemaksiatan. Niat baiknya dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jawaban kasus 1 bagian D. Menjalani pernikahan sesuai nilai-nilai Islam. Di sini ada 3, yaitu secara spiritual, secara sosial, secara finansial. Yang pertama, secara spiritual. Menjadikan pernikahan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, rajin sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama-sama, dan berdoa agar keluarga senantiasa diberkahi. Lalu, ketika secara sosial yaitu menjadi pasangan yang saling mendukung dalam hal kebaikan dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Lalu yang terakhir, secara finansial yaitu mengatur anggaran rumah tangga dengan bijak, hidup sederhana, dan menghindari hutang atau gaya hidup konsumtif. Jawaban kasus 2. Bagian 1. Prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Yang pertama ada seorang mu'alim, sebagai mujakir, sebagai mursyid.
Yang pertama, sebagai mu'alim atau bisa disebut sebagai pengajar, seorang mu'alim harus menyampaikan ilmu dengan penuh hikmah, kesabaran, sesuai kemampuan pemahaman murid. Lalu, ketika sebagai murabi atau juga bisa disebut pendidik akhlak, seorang murabi bertanggung jawab membina akhlak mulia, menanamkan nilai-nilai moral, serta menjadi teladan bagi murid. Lalu yang ketiga, sebagai muzakir, pemberi nasihat. Nasihat yang baik harus diberikan dengan cara yang bijaksana, menyentuh hati, dan membangun motivasi. Lalu yang terakhir, sebagai mursyid, pembimbing. Seorang pendidik berperan membimbing murid secara holistik, baik dalam aspek spiritual, emosional, maupun intelektual. Lalu jawaban kasus 2, nomor 2. Yang pertama, menggunakan pendekatan kasih sayang dan empati. Ustadz Hasan perlu lebih mengenali kepribadian, latar belakang, dan kebutuhan emosional siswa. Lalu yang kedua, mulailah pembelajaran dengan senyum, sapaan ramah, dan doa bersama. Lalu yang ketiga, ajak siswa untuk lebih aktif bertanya dan berdiskusi tanpa rasa takut. Ustadz Hasan bisa menggunakan metode tanya jawab dengan cara yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, bukan hanya menerima informasi saja. Lalu jawaban kasus 2. Yang pertama, ada metode storytelling atau bisa disebut bercerita. Ustadz Hasan bisa menyampaikan kisah-kisah inspiratif dari nabi, sahabat, atau ulama yang relevan dengan materi. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif atau seperti kelompok kecil. Bagi siswa dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu topik atau studi kasus, metode ini mendorong berpikir kritis, kerjasama, dan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Lalu jawaban soal ketiga. Yang pertama, makna rahmatullah lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, menunjukkan bahwa Islam hadir sebagai ajaran yang membawa kebaikan, kasih sayang, dan perdamaian untuk seluruh makhluk, bukan hanya manusia, tetapi juga hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Lalu ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Baik, mungkin sekian jawaban dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kekurangan atau salah penyebutan kata. Terima kasih.